nggak bisa ya udah. Nah, ini lah. Ini apa? Kita mulai lagi di sini. Mau kenalin teman-teman semua di sini udah ada satu orang. Kalau kita kan udah kenal kan? Ya. Kita berdua sebagai Pak saya sebelumnya dan dia siapa namanya? Zai. Dan di tengah-tengah kita udah ada namanya Ustadz Sultan Toharudin Sultan. Ya, beliau adalah beliau adalah mantan koor Bikom Humas. Bikom Humas kan oh iya, itu dia. Koor apa? Kewirausahaan yang punya Pak Kumis, kaki utamanya. Kebanyakan BKU. Nah, di sini kita bakalan ngobrol cerita tentang Lebaran di rumah di tanah rantau, Lebaran versi anak rantau yang nggak pernah pulang dan sudah 3 tahun lebih nggak pernah pulang, 4 tahun 4 kali Lebaran. ada. Nggak, kelihatan keren. Ya gitulah. Jadi gimana Sultan? Kenalan dulu dong. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Musila. Selamat PPI Sudan dimanapun anda berada. Perkenalkan, nama saya Sultan. Nama aku Sultan. Tapi di sini boleh cerita dikit ya? Ya, cerita lebar nggak apa-apa, nggak usah dikit. Apa? Nama, salang. Oke. Nama saya Sultan Toharudin. Cuman di sini sebenarnya nama saya itu cuman Sultan doang. Sultan aja. Cuman ketika perkenalan di Sudan sama di kampus misalnya ditanya Syekh, nama antum siapa? Saya jawab Sultan. Nama lengkapnya dong katanya. Nama bapaknya siapa? Nggak punya bapak antum katanya. Gitu, Sultan Bas, Sultan Bas katanya kan. Ada nama bapak saya Toharudin. Akhirnya karena untuk menghindari setiap perkenalan ditanya lagi, pokoknya dibacotin lagi gitu kan, mending ya. Kalau orang Sudan kan nama harus 3 kata. Iya, harus 3 kata. Akhirnya pakai nama orang tua, nama belakangnya. Kebetulan juga dulu umroh juga, sempat umroh gitu kan. Yang di Saudi mau nggak mau 3 nama kan. Nama akhirnya pasang nama saya sendiri, nama ayah, kemudian nama kakek juga. Jadi 3 nama di dalamnya gitu. Tuh Kok 3? iya, karena Saudi gitu harus 3. Enggak, Sultan Tohar. Berarti nama bapak dan kakek itu Udin. Bukan. Nama saya Sultan, ayah Toharudin, kakek Rani. Oh iya. Jadi nama-nama kami itu semuanya satu. Akhirnya digabungin kan jadi 3. Ya begitulah ceritanya. Asal-usul nama ya. Asal usul nama Sultan Toharudin. Akhirnya Toharudin itu ditambahkan sendiri di sini untuk biar ya perkenalan sama orang nggak ditanya lagi nama panjangnya apa gitu. Sebenarnya di akte ya Sultan doang gitu. Berarti inisiatif ente sendiri kan? Sendiri. Oh, bisa ganti nama nggak ya? Itu kan nama orang tua. Kalau nama orang tua kan bisa ngikut aja kan. Ikut aja gitu. Tinggal dikasih bin gitu. Ganti bikin akun baru aja. Baru. Oke, itu perkenalan nama ya. Kemudian sekarang kuliah di kampus swasta International University of Africa. Itu kampus kita swasta memang cuman internasional katanya. Tapi internasional loh. Berapa coba jumlah mahasiswa yang mancanegara? Iya, banyak negara. Walaupun jurusannya emang ya kalau maklum ya Syekh kan HP-nya Nokia, jadi nggak ada kuliah online. Ya, itu sih kekurangannya. Bukan kekurangan. Apa terus? Itu bentuk ketawadukan orang Sudan. Ya. Mereka tuh orang kaya. Iya, benar. Mereka orang kaya, pakai mobil ke kampus kan. Cuman HP-nya memang tetap Nokia. Nggak tahu. Itu bukan gaptek. Bukan gaptek, mungkin nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Kalau rumahnya anaknya main iPad itu. Bisa jadi gitu kan. Tawaduk mereka Ya, tawaduknya mungkin. Zuhud. Biar nggak waktunya itu nggak terbuang sia-sia kayak kita ini kan. Astagfirullahaladzim. Istiqillah ya akhi. Itulah kuliah di kampus International University of Africa semester 8 seharusnya karena setelah ujian semester 7 yang terakhir nilainya pun belum keluar sampai sekarang, itu udah diliburkan gara-gara pandemi ini. Ya, semester 2. Seharusnya kan masuk semester 2. Kita yang masih awal-awal bersyukur masih.
ya beliau yang udah tahun akhir harus dihentikan. nggak jadi lulus dong. Ya semoga secepatnya. Tapi kabar-kabarnya kan kampus kita mau ada itu apa namanya kuliah online kabarnya. Ya, semoga sih gitu. semoga secepatnya. Kita pengennya juga gitu, semua orang Iyalah. juga pengennya cepet kuliah cepet selesai. Tahun kemarin juga kuliah diberhentiin kan? Itu kampus tetangga kita, teman-teman kita yang Iya. di kuliah negeri, mereka karena apa namanya Tahun kemarin, kerusuhan tahun lalu, konflik tahun lalu, akhirnya kampus ditutup. Alhamdulillahnya kampus kita enggak gitu, akhirnya bisa Kan berjalan, swasta, tetap jalan. Iya. ya gitulah. Yang penting kan sekarang ini kan hari Id ya, malam Id. Tadi pagi kita udah ngerayain hari Id yang diumumin sebelumnya jam 8 malam diumumin. Sholat Idnya besok pagi. Nah, kita langsung siap-siap. Padahal belum tarawih. Iya, Belum. untuk taraweh. Tapi udah takbiran duluan. Firasatnya ada. Ini kayaknya besok sholat Id. Gue tiduran. Kita takbiran duluan. Gue tiduran nih. Nah, ini masih pakai baju lebaran dari pagi belum. Ya enggak lah, tapi kan gini, jadi Anda udah berapa kali lebaran di sini? Lebaran di Sudan ini yang keempatnya. Keempat. Ya. Jadi setiap tahun di sini. Setiap tahun Lebaran Idul Fitri di sini. Kecuali Idul Adha doang sempat karena balik kemarin kan 2 tahun lalu. Coba ceritain dong. Dari tahun ke tahun gitu lebarannya gimana? Ya bercerita tentang Lebaran di Sudan ya pastinya berbeda-beda ya setiap tahunnya. Tahun pertama alhamdulillah lancar jaya karena waktu itu masih adem ayem di Sudan, semuanya lancar. Kemudian tapi karena Masih maba. aku masih maba kan masih maba ya belum Aku kemana-mana tidak tahu kan apa-apa. belum tahu apa-apa akhirnya Aku juga mabak. habis Kamu maba selama ini? ikut sholat di Wisma Duta, makan segala macam, apa namanya, intinya kita berkumpul dengan seluruh mahasiswa dan semua orang Indo lah di satu tempat untuk melaksanakan. tahun gitu kan harusnya? Iya, seharusnya setiap tahun gitu. Setelah sholat akhirnya balik, ya udah ke kamar lagi di asrama tidur karena nggak ada ngapa-ngapain lagi kan. Sebenarnya sedih sih gitu kan, momen Lebaran tapi nggak ngapa-ngapain ya, tapi mau gimana lagi. Kita perantauan ya harus gitu memang. Iya. Dan untuk Tahun kedua sebenarnya hampir juga sama gitu, cuman bedanya karena udah aktif di organisasi, udah di PPI ya. PPI. Ya lumayan ada kegiatan lah. Nah, yang paling suram itu tahun lalu kalau bisa dibilang. Kita kan udah di sini tuh ngerasain tuh. Ya udah versi di ente sini coba ya. cerita versi itu Bang. Ya gimana ya? Kita tahun lalu itu kan kerusuhan, bahkan sebelum Ramadan. Udah ada CS. Sebelum Ramadan udah mulai kerusuhan untuk mereka pingin mengganti presidennya. Ya mau gimana lagi kan, kita yang di dalam sini akhirnya kena dampaknya kan. Otomatis. Bahkan seminggu sebelum Lebaran ya internetnya diputusin. Sebelumnya hanya pemblokiran WhatsApp, pemblokiran bukan Facebook. WhatsApp apa ya? Pokoknya media sosial yang beritain Twitter gitu kan. Di blokir semua. Nggak ada hate speech ke pemerintah. Cuman itu sih Dimatiin. ada apanya juga, bisa mengenal lebih banyak lagi kan apa. Mulai di situ aku baru paham penggunaan VPN baru situ loh. Iya serius. Tahun kemarin pas dimatiin medsos kan harus pakai VPN. Gue emang dari pertama beli apa juga VPN. Oh gitu. Oh iya kan ya, pengguna non Android. Oh, Dia non Android. Ya terus gimana? Pas dimatiin internet itu kan otomatis kita nggak bisa komunikasi sama keluarga di rumah. Nah itu rasanya ya. gimana? Ya kita sebagai generasi belakangan ya, generasi milenial udah pakai Android, itu semua informasi, semua komunikasi kita di HP kan, apalagi di perantauan ya. Tiba-tiba internet diputusin, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya HP bisa dipakai untuk telepon biasa aja. Pastinya kita gimana ya, Sedih. merasa kehilangan sesuatu gitu, ada yang aneh di Gue sampai nangis. kehidupan kita gitu loh. Ya kan? Apalagi momen lebarannya. Biasanya sebelum lebaran, kalau di sini kan, kalau saya sendiri biasanya teleponan orang tua itu pagi di sini sebelum subuh atau setelah subuh biasanya. Karena di Indonesia Udah jam 3 ya,
jam 3 jam 4. Jam 3 kita jam 3-nya. Iya. Pagi Di banget. Indonesia udah pagi gitu kan, udah apa? Udah selesai sholat lah gitu. Udah momen kumpul-kumpulnya lah orang tua di sana kan. Jadi pas tahun lalu ya Berat banget. bangun tidur, sholat, terus siap-siap ke Wisma itu doang. Nggak bisa ngapa-ngapain, internet mati. Satu-satunya sarana buat komunikasi lewat pulsa pas waktu Iya. itu. Oh, pulsa Akhirnya mahal banget. karena pulsa juga terlalu mahal kalau nelpon ya. Akhirnya cuman bisa ngasih tahu ke abang bahwa HP di sini internet matikan. Biar mereka nggak bisa, nggak khawatir gitu kan. Kok kenapa gitu hari Lebaran nggak ditelepon nggak bisa, malah nelpon juga enggak gitu kan. Akhirnya ya inisiatif sendiri SMS. Pas udah tahu udah masuk ya udah. Dan taunya masuk itu karena dibalasnya. Abang saya membalas sendiri. Katanya oh gitu ya. Semoga baik-baik aja gitu. Ya alhamdulillah. Berarti intinya pesan kita tersampaikan gitu. Nah, itu cerita tahun lalu sampai kita bisa apa namanya berkomunikasi lagi itu hanya melalui wifi ya wifi. Lagi pun sulit Ya sulit. Sampai apa ya banyak apa namanya wifi itu dijadikan ladang bisnis. Apa? Ya kan? Jadi Ladang bisnis. Oh iya, itu kan banyak Iya. buka wifi langsung Tiba-tiba ada pengusaha wifi gitu kan. bisa wifi. KBRI buka gratis lalu yang lain yang terlalu lambat di KBRI kan Iya, pakai yang pakai karena terlalu banyak gitu kan apa. akhirnya pakai yang buka wifi. Ya itulah cerita tahun lalu sih ya. Nah, terus lanjut sekarang ke tahun ini. Tahun ini gimana menurut lu? ya Hampir kasih 11-12 atau lebih parah atau lebih? Ya mendingan. kalau merasa sendiri sih gimana ya? Ih, merasa sendiri dong bahasanya. Kalau rasanya Lebaran tahun ini sepertinya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Maksudnya daripada tahun lalu gitu ya. Mendingan sekarang. Ya mendingan sekarang. Karena Iya sih. apa? Walaupun sebenarnya kita sholat di rumah, kita di rumah, tapi itu sebenarnya tidak apa kan? Nggak mengurangi gitu. Tetap makan opor. Ya tetap makan. Koki saya, koki kita. Dia yang masak opor untuk kita semua. Kita tetap bisa happy gitu kan, walaupun nggak di ke Wisma lagi. Ya tetap. Dan yang paling penting berjalan. komunikasi bisa Ya, lewat bisa internet nggak dimatiin. internet nggak dimatikan kan gitu kan. Masa kerjanya walau gerak diri kita dibatasi tapi kan gerak antar periksa tidak dibatasi. Paling yang menjadi setiap tahunan ya, yang 2 tahun terakhir ini, yang tahunan itu setiap masuk bulan Ramadan itu pasti gas langka. Oh, Gas langka. Itu susah banget. Dia ada di terus. Iya, sampai kita hari ini susah banget cari gas dia. Ya tadinya mau masak opor kan masak sih udah selesai gitu, opornya udah selesai, lontongnya udah selesai separuh gitu, separuh perjalanan. Akhirnya gas habis gitu, terpaksa teman-teman akhirnya karena kreatif kan pakai magicom gitu. Magicom, buat apa pakai buat areng. opor, Wah, bakar buat lontongnya. Ya untungnya sore ada gitu, alhamdulillah ada yang delivery, itu pun mahal banget, perbedaannya mahal banget. Ya biasanya harga normalnya 200, tadi kasih 900, beda berapa ya itu kan? Terus sih kalau Lebaran tahun ini, bahkan Ramadan tahun ini bisa dikatakan lebih lancar lah gitu. Walaupun hanya di rumah doang, nggak bisa tarawih kemana-mana, tapi kita tahu pastilah, walaupun di rumah pastinya Ramadan keberkahannya nggak berkurang. Iya, malah kerasnya itu malah kita punya lebih banyak waktu gitu. Iya, pasti kita banyak waktu lagi. Masa waktu seharian kita pakai rebahan doang gitu ya? Nganggur. Capek doang, capek juga sendiri gitu. Kalau Pagi apa? kan gitu. Malamnya baca Quran. Ya gitu seharusnya. Malam. Itu bukan malam. Itu bukan malam bohong banget ya. Ya enggak. Malam gua hidup loh baca Quran. Beliau nih paling rajin di antara kita kalau Oh enggak juga, kalau enggak juga. kalau pas, ngaji. pas gua dari rumah sono masuk kan ketok-ketok udah sultan gitu. Ya Allah. Aku lagi ngapain Tapi kopi? kebetulan Tidur lah. lah. Itu kebetulan. Kebetulan juga. Kebetulan. Enggak kebetulan. Itu sih kalau Ramadan tahun ini alhamdulillah bisa dikatakan lancar ya, walaupun dalam pandemi. Ya semua teman-teman mungkin di Indonesia juga yang teman-teman apa yang banyak protes kenapa nggak bisa keluar, itu sebenarnya
nggak perlu diapain lagi, bukan jadi masalah pandemi ini gitu. Ya kalau misalnya nggak bisa tetap di rumah ya udah tetap di rumah, mending kesehatan yang dijaga kan daripada harus ikut jadi lebaran di tempat rumah sakit gitu. Jangan sampai gitu kan. Mending kita sehat-sehat aja di rumah. ya. Kan di sini juga ada keluarga. Iya, kita semua satu rumah ini satu keluarga jadinya, karena memang satu nasib. Ya, Anak rantau. ya sebagai anak rantau, siapapun yang di samping kita merasa satu seperjuangan, satu nasib, itu keluarga kita jadinya otomatis. Mau gimana lagi? Hikmahnya banyak banget lah di balik corona ini. Ya terus terbesit gak sih kayak ada rasa pengen pulang banget gitu di selama masa pandemi ini loh? Atau Sebenarnya Idul Fitri juga kangen banget sama orang tua nggak? kalau kita perhatikan teman-teman banyak yang minta pulang gitu kan ya. Kalau aku pribadi sendiri pengennya gimana caranya corona aja yang hilang gitu, jangan kita yang pulang. Iya. Gila. Pemikirannya keren bos. Ya. Soalnya gimana? Posisi aku sendiri ya, posisi pribadi sendiri udah semester terakhir. Kalau misalnya pulang ke Indo pun di karantina lagi. Karantina lagi 15 Dan hari. belum tentu keadaan di Indo lebih bagus. Belum tentu keadaan Dari lebih sini. bagus. Kalau misalnya udah di Indo terus kita juga nggak bisa balik sini, kuliah kita gimana? Iya Itu tuh. belum tentu juga pas pandeminya selesai kita bisa balik lagi gitu kan. Kita belum tahu pasti masalah apa. masih. Makanya kalau bisa apa yang bisa diusahakan dulu lah. Seperti kayak tadi kampus katanya mau sistem online. Mudah-mudahan secepatnya bisa berjalan karena itu bisa membantu gitu kan. Apalagi sampai Menyelesaikan. sekarang belum ada kabar kampus kita tuh dibuka kapan Nah, nggak itu dia. tahu. Dan nilai gue belum ada. Ini nilai nggak cuma Nilai ujian terakhir belum nilai keluar. ujian terakhir yang semester apa sih ganjil ya semester ganjil. semester pendek. Semester pendek. Ya, itu nggak belum keluar sampai sekarang. Ya ala kuliah kan selama di Sudan tuh banyak banget cerita. Tiap tahun lebaran pasti aja ada masalah. Soalnya pertama aneh ke Sudan itu kan yang konflik, yang chaosnya Iya. Omar Bashir dulu. Terus sekarang corona. Hikmahnya apa sih yang paling penting? Pokoknya di sini sebenarnya kita pertama banyak bisa kita ceritakan ke teman-teman nanti pas balik di Indonesia, dan pastinya hikmahnya kita rata-rata ya orang yang ditanyakan tentang kesudanan itu pasti mereka bilang lebih bisa bersyukur, dan nasihat itu pun yang pertama kali dinasihati ke Aneh sendiri waktu datang ke Sudan. Kebetulan waktu itu ngeluh, ya Allah kok nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Ekspektasinya Udah di Sudan ini paling kayak Mesir, masih agak bagus sedikit lah. Sama kuliah gitu ke kan. luar negeri gitu kan, kita tinggal di ibu kota, setidaknya sekecil-kecilnya kan tinggal di Pekanbaru ya, sekecil-kecilnya kota Pekanbaru, pastinya ibu kotanya Sudan negara loh ya, ibu kota negara pastinya Tinggi banget sih, udah terlalu. lebih tinggi gitu, Tingginya tinggi lebih banget. besar gitu kotanya. Pas Pas tiba di sampai sini sini, rupanya ya seperti yang di realitanya. film India gitu. Film India. Ya akhirnya ngeluh gitu, ngeluh curhat sama senior waktu itu kan. Kan kemana kayak diurusin sama teman-teman PPI juga, curhat sama teman senior tentang apa Sudan tadi yang masih bisa bilang terbelakang gitu ya. Akhirnya apa dibilangnya gitu, cuman satu yang salah kita di sini, kurang bersyukur. Ya juga sih gitu. Rupanya kita kan tes Kemenang, walaupun jalur lain banyak ya, cuman tahunya cuma tes Tahunya cuma Kemenang waktu daftar. jalur Kemenang ya. Akhirnya tes itu berapa banyak orangnya yang ikut, yang terjaring cuma 20 orang. Dari situ kita Alhamdulillah ikut harus gitu. Alhamdulillah bisa lolos. Itu syukur yang pertama itu harus ya. Iya, itu syukur kita yang pertama Kita bisa lolos. lulus lewat Kemenang setelah mengalahkan banyak orang gitu ya. kita gitu. Aku kan udah gak dia gua gitu. Gue tes Kemenang gak lulus loh. Oh iya. Tapi akhirnya kan tahu. Gimana Anda Ustaz Zaid? Pengalaman bersyukurnya di awal tuh gimana? Gue sudah expect bakal kayak gini katanya. Berarti gak kena, lu udah kenalan di tahu sini. ya. Tahu bakalan surat bakalan kayak panas gitu. Ya, Baik kalau itu. kalau pengetahuan di kesudanan sebelum berangkat memang tahunya cuma itu.
Sudan itu panas. Kalau panas banget, kalau dingin banget. Itu yang dibilang yang saya temukan di internet. Kan nggak tahu apa-apa ya, cuman tahu di internet ya itu Sudan panas banget, dingin banget gitu. Ya udah. Terus lanjut dari situ kan itu syukurnya pertama kita bersyukur diterima di Sudan itu udah harusnya jadi kesyukuran kita yang paling besar bersyukurnya. Terus lanjut gimana? Ya kita setidaknya udah walaupun setidaknya udah kuliah ke luar negeri gitu. Iya. Udah cita-cita yang nomor kesekian udah terjawab, udah kuliah di luar negeri. Tinggal bagaimana caranya untuk menyelesaikan apa yang udah dimulai. Intinya itu. Di sini juga intinya kan masya Allah banget. Ya, masalah keilmuan juga sebenarnya sini gampang banget dicari. Masyaikh masih banyak gitu kan. Bahkan mereka nggak minta bayaran. Kita doang yang sebenarnya kadang-kadang males gitu, kadang-kadang mager. Banyak masyaikh sini tempat kita bisa belajar untuk memperdalam ilmu kita. Selain di kampus ya, kalau kampus kan pasti harus itu dia dibayar. Ya, mereka dibayar. Tapi kalau misalnya masyaikh di luar enggak, kita cuma ikut doang gitu. Itu di negara lain belum tentu ada loh. Iya maksudnya itu ya kesempatan kita buat menuntut ilmu gitu. Ima bahasnya kelebar kemana-mana. Nah, kita kan ke kelebaran hari ini. Ya, kembali hari ini. Ya. Apa kira-kira di hari ini yang spesial? Apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada spesial banget tadi. Opornya dong. Opor masakan beliau ini emang spesial, selalu spesial. Nggak ada yang nggak spesial dari masakan. Ya masalah opor ya sebenarnya masalah pandai masak itu baru bisa masak di sini juga sih. Coba kita kok bisa pintar masak? Katanya dulu ada dengar cerita itu tuh pertama masuk PPI kan ada biro usaha nggak bisa masak sama sekali. Masak telur aja remedi. Nggak. Pernah nggak sih masak air terus gosong gitu? Pernah nggak? Itu mah gara-gara ditinggal kelupaan. Masak air terus gosong. Pernah. Terus Ya. sampai segitunya. Ya, terus kok bisa kok sampai sekarang bisa masak opor enak banget gitu. Ya belajar di internet sih. Semua ada di internet. Semuanya ada Tinggal di kita internet. mau kok enggak gitu. Cari channel yang bagus, kita pelajari. Ya masalah kan bumbu kan nggak komplit juga sih. Ada yang bumbu-bumbu yang sesuatu bumbu di Indonesia yang nggak ada di sini. Contohnya kemiri, kita harus mendatangkan sendiri. Itu bumbu wajib sih? Yang seharusnya ada untuk opor gitu. Ya bagaimana cara belajar masaknya sebenarnya nggak langsung pinter juga. Beberapa kali juga memang ada nggak enaknya. Ya cuman karena udah keseringan ya, karena di biro kewirausahaan di tahun pertama kami kita itu langsung praktek buka warung Pak Kumis. Itu pertama juga sama Pak Kumisnya sendiri, Ustaz Khalil. Ya akhirnya belajar dari pertama cuman belajar masak ayam semur sama ayam goreng. Udah akhirnya merambat coba yang lain karena bisa gitu. Tapi Holil bukannya nggak bisa masak nasi? Sebenarnya masak nasi ini kadang kita perlu kebiasaan, perlu itu kan kebiasaan. imajinasi juga sih sebenarnya. Terus tahu jenis-jenis nasi ini nasi. Iya, nasi di Sudan banyak banget nasi Mesir, jenis beras kan. Jenis beras Ada beras putih itu umumnya yang ada di Indonesia, yang sering kita di Indonesia. Beras kuning itu ada macam-macam. Beras kuning ini yang agak aneh dikit, airnya banyak tetap kayak gitu. Kalau kekurangan kering gitu. Akhirnya beras kuning ya harus banyak air. Dan banyak sih jenis-jenis yang lain yang sering dimasak itu doang, beras kuning sama beras putih. Itu yang harus kita pahami juga masalah masak-masak di sini. Terakhir nih kan hari ini ente masak apa sih tadi? Yang buat teman-teman BBI kan open house tadi. Ini selaku wakil utama ceritain bagaimana mungkin ya terakhir kali ya ente bakal masak di sini. Mungkin kita kan bakal rindu masakannya beliau setelah nah itu feelnya apa sih, perasaan ente selama Kan masih ada Idul Adha. tahun depan deh? Sikap kalau kamu. Ya masalah ini
di terutama ya di kehidupan di PPI ya. Pasti banyak banget cerita yang bisa kita ceritakan, bagaimana kekompakan yang ada di PPI, bagaimana kita bisa saling saling menjaga gitu kan, saling bersama-sama main bareng, ibadah bareng kadang-kadang. Ya semuanya banyak lah yang bisa diceritakan, termasuk masalah makan ini. Masalah makan kan kita ada piketnya gitu kan. Akhirnya bisa saling beristifadah, misalnya kayak tadi lah misalnya itu sengaja ngajak teman-teman yang BKU untuk masak opor itu biar mereka juga tahu cara buatnya, terutama lontongnya tadi, karena lontong orang susah buatnya itu ya harus praktek langsung dengan alat-alat seadanya itu kan. Iya. Beda kayak di Indo. Kalau di Indo kan semuanya ketupat tinggal masukin apa gitu kan. Ini enggak. Butuh plastik doang, harusan skillnya harus tinggi. Makanya harus mencoba untuk mengkaderisasi mereka juga. Akhirnya teman-teman BKU kasih untuk buat lontongnya tadi, terus temenin masak opornya gitu. Biar mereka juga paham. Jangan sampai apa yang udah kita dapatkan di PPI berhenti begitu aja gitu kan, nggak tersalurkan. Gitu maksudnya. Ya banyak banget hikmah dari orang satu ini. Asik ngobrol sama. Selalu asik. Dia tuh suka bikin kalimat-kalimat ambiar. Baru di sini Bang Ambiar. Kena jangan salahkan saya. Kena virus dia. Jangan salahkan saya. Saya tuh orang baik sebenarnya apa sih? Ya lah. Lu mau ngomong apa? Diam baik dari tadi lu ngomong apa? Enggak tahu Bu. Itu tadi lu ketek ulang. Capek. Ya sinyal di Sudan kan tahu sendiri. Jadi kita banyak bersyukur ya sekali lagi ya, akhi. Nah, udah teman-teman gitu salah ngopi kali ini spesial episode di Lebaran. Tadi sudah ceritakan setiap tahun dari tahun ke tahun Lebaran di Sudan gimana. Dan tahun ini dengan keadaan yang ya ala kulli hal kita masih bisa komunikasi dengan orang-orang di rumah, meski gerak diri kita dibatasi bukan berarti komunikasi kita juga dibatasi, masih bisa jalan. Pesan terakhir mungkin langsung Abang Sule, pesan terakhir. Pesan apa ya? Pesan dan kesan. Kesannya udah tadi banyak banget. Selamat tidur. Dan nasihat lah, nasihat. Nasihat. Saya yang butuh nasihat. Saya sendiri yang butuh nasihat masalah ini. Gak boleh merendah gitu Ustaz. Yang intinya ini kan kita berorganisasi ya. Sampai kita punya jargon di BKU itu dari kita untuk kita. Itu sebenarnya bukan sesuatu hal biasa sebenarnya, kita buat jargon kita dari kita untuk kita gitu. Sesuatu yang kita perbuat di PPI ini untuk kita juga gitu. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan untuk PPI, untuk umat, pasti baliknya ke kita gitu kan. Begitu juga teman-teman yang misalnya belanja di PPI itu, makanya ini jargonnya sebenarnya untuk apa? Untuk BKU kan. Mereka belanja di PPI, nanti apa manfaat yang masuk itu, laba yang masuk itu semuanya untuk PPI juga. Seperti tahun kemarin kan sempat beli motor gitu kan. Akhirnya itu menjadi menjadi alat transportasi untuk PPI, mengantarkan orang sakit lah, teman-teman yang sakit gitu kan. Itu bukti bahwa jargon kita dari kita untuk kita tuh berjalan. Dari kita untuk kita berarti bukan berarti dari kita yang awal kan, dari kita, dari PPI dan untuk semuanya. Kita yang kedua itu diartiin